Jadi harus diketahui bahwa kartu KKS itu, kartu keluarga sejahtera yang berwarna merah putih, itu bukan hanya KKS PKH saja, isinya itu bukan PKH saja. Ada KKS untuk PKH, untuk program keluarga harapan yang berupa uangnya. Ada KKS reguler, bantuan program sembako reguler, kan ya. Ada juga program sembako yang PPKM. Ada juga yang sekarang yang terbaru itu PPKM darurat, ya kan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kang Firdi Official. Informasi dan aksi. Jangan lupa itu. Itu tagline kita. Tagline kita. Harus diingat berarti. Harus diingat selalu. Harus diingat selalu. Ya. Jadi perkembangan podcast kita ini edisi keberapa nih kita? Ini edisi ke-7 kita. Udah berapa hari sampai edisi ke-7? Masya Allah, ini benar-benar kemarin udah nganggur berapa hari nih kita nih. Karena makanya ini harus diberi motivasi kita juga. Kebanyakan subscribe, jangan nonton saja dan share kemana-mana. Share. Dan harus dibunyikan nanti loncengnya biar gak ketinggalan informasi penting. Termasuk informasi yang akan kita berikan sekarang ini. Makanya penting sekali ini karena berkaitan dengan yang informasi terbaru yang didapatkan oleh KPM, baik itu PKH maupun non PKH. KPM itu apa nih Bang? KPM itu apa ya? KPM itu artinya keluarga penerima manfaat, dan kita berharap nantinya menjadi keluarga pemberi manfaat. Gitu. Itulah seperti kita juga sebetulnya channel ini kan tujuannya untuk memberikan manfaat. Jadi udah bukan menerima manfaat lagi. Bukan, ini kita memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Makanya jika ada misalnya pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di chatnya ataupun nanti kita sediakan email atau form kita siapkan. Nah sekarang materi yang akan kita bahas apa nih, kita diskusikan. Nah kemarin itu ada kabar gembira sebetulnya dari Kementerian Sosial melalui PFM. Tapi mungkin sebelum itu, kita jelaskan di situ mungkin kita perlu menjelaskan dulu kayak ada seperti misalnya ada bantuan, ada KKS PKH, KKS misalnya apa Bang? Ada KKS COVID ya dulu rame, ada PPKM, ada PPKM darurat gitu. Nah, itu coba mungkin diindikan dulu sebelum nanti kita bicara ke to the point-nya, yang pentingnya. Biar penasaran bisa. Jadi gini, pada netizen semuanya, pada kali ini jadi harus diketahui bahwa kartu KKS itu, kartu keluarga sejahtera yang berwarna merah putih, itu bukan hanya KKS PKH saja, isinya itu bukan PKH saja. Ada KKS untuk PKH, untuk program keluarga harapan yang berupa uangnya. Ada KKS reguler, bantuan program sembako reguler, kan ya. Ada juga program sembako yang PPKM. Ada juga yang sekarang yang terbaru itu PPKM darurat, ya kan ya. PPKM darurat. Dulu ada COVID juga, KKS COVID. Oh iya, KKS COVID juga ada yang pertama yang dijadikan reguler ya justru sekarang ya. Sekarang jadi PKH justru. Jadi PKH juga ada ya. Sebagian. Nah sekarang topik kita itu kita akan membahas terkait dengan kartu KKS yang PPKM darurat gitu. Karena ini penting informasi sama mereka ketahui. Jangan sampai ini jangan sampai Pak, kenapa ada yang dia baru dapat hari ini nih, dibagikan, dia ngambil KKS, pulang ke rumah langsung ke bank ATM, cek ada uangnya atau tidak, itu tidak bisa. Tidak bisa di situ dicek. Nah, mungkin ada beberapa kecamatan yang sudah menyalurkan bantuan tersebut itu juga, tapi ada beberapa kecamatan juga yang belum. Nah, perlu diketahui yang belum ini bahwa di dalam KKS tersebut itu KKS program sembako untuk PPKM darurat, BPNT berarti ya? BPNT. Tapi yang PPKM darurat ini saldonya itu ada yang 3 juga Bang. Itu triple gitu kan ya. Langsung berarti 3. Langsung 3 gitu kan. Ada yang 3. Jangan sendiri ya. Jangan sendiri ngambilnya. Nah gini, tapi ada pertanyaan juga nih gitu. Saya kan butuhnya itu minyak, gitu kan. Saya butuhnya minyak atau mungkin saya butuhnya terigu, ya kan ya. Itu daging ayam. Kayak gitu kan. Nah jadi yang harus dipahami betul bahwa program dari sembako ini
dibebaskan untuk KPM untuk memilih apa saja yang mau dibeli yang ada di warung, hanya yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Yang terdiri dari apa aja? Yang pertama itu adalah karbohidrat, Bang. Gitu. Karbohidrat itu apa sih? Karbohidrat itu kayak beras, jagung, ya. Tempe. Bukan, maksudnya karbohidrat. Kentang. Ini kan kentang. Nah itu yang karbohidratnya itu. Jadi dari satu sembako itu harus ada terdiri dari karbohidratnya. Berarti karbohidrat kita yang setiap hari kita makan, yaitu sagu ya. Oh bukan ya. Beras ya, berarti beras gitu kan. Terus yang keduanya itu ada namanya protein hewani, Bang. Protein hewani itu seperti ada telur, terus ada ikan, ada ayam gitu kan. Nah, telur udah komplit plus ayamnya telur. Oh. Ayam yang bertelur ya. Udah komplit itu. Iya, gitu kan. Nah, tapi tergantung kesiapan dari warung masing-masing. Biasanya warung atau mungkin agen ya. Warung atau mungkin agen, i warung atau mungkin agen itu apakah sudah punya freezernya atau mungkin belum, karena itu akan memberatkan kepada warungnya juga gitu kan, atau mungkin agennya juga, karena beberapa agen juga biasanya belum punya freezer, makanya yang bisa menyiapkan hanya jadi tergantung kemampuan si agen itu ya. Iya, tergantung kemampuan si agennya juga. Kalau seandainya si KPM-nya itu mau beli terus nggak ada ayamnya atau mungkin nggak ada itu kan nggak bakal bisa dilayani juga gitu kan. Jadi sesuai dengan kesiapan dari agen tersebut. Tapi kebanyakan di Kota Depok biasanya si telur gitu kan, karena itu memudahkan baik itu si KPM-nya maupun si agennya juga. Secara waktu juga. Secara waktunya juga cepat. Karena kan di sana ngambil hari ini tidak bisa besok gitu. Betul. Jadi jangka waktunya kan harus ada. Gitu. Tadi kan beras. Ya, karbohidrat. Nah, protein hewani. Ya. Terus sekarang protein nabati. Protein nabati itu kacang-kacangan tuh, kacang-kacangan. Ada kacang hijau, terus ada kacang apa namanya? Kedelai. Kacang kedelai itu termasuk juga ya nabati ya. Terus kacang apa sih namanya? Kacang tanah. Kacang panjang. Kacang tanah. Kalau kacang panjang mungkin itu masuknya sayur-sayuran ya kan. Berarti masuk kemana itu? Hah? Masuk itu ke mineral. Nah, berarti boleh itu juga. Boleh juga sayur-sayuran. Nah, terus ada tempe, terus ada tahu juga. Itu kan masuknya ke protein nabati gitu. Jadi tidak semuanya pengen pengen minyak, pengen terigu, itu nggak bisa gitu, nggak bisa karena memang ada ketentuan yang berlaku dari pemerintah itu. Pasti pemerintah juga punya tujuan itu. Kenapa? Karena agar tidak saling memberatkan sebetulnya. Nah, terus yang bisa manfaatnya betul langsung. Iya, terus yang keempatnya itu ada mineral. Mineral itu bisa buah-buahan atau mungkin sayur-sayuran. Bir, iya, betul. Nah, ini kenapa pemerintah itu memberikan ketentuan yang berlaku seperti itu? Karena untuk memberikan gizi yang seimbang kepada masyarakat gitu. Kalau minyak kan nanti mungkin kolesterol ya kan ya, atau mungkin terigu juga sama gitu kan, obesitas. Nah, makanya ini diberikan oleh pemerintah untuk gizi seimbang kepada masyarakat yang kurang mampu gitu, Bang. Ini udah komplit semua. Udah komplit semuanya, duitnya dapat, habis itu sembakonya juga dapat. Tapi ingat yang PPKM ini enggak, ini untuk bantuan sembako saja. Iya, sembako jangan sampai salah paham, jangan sampai kartu itu rusak, ketelan, digesek-gesek gitu ya. Digesek gitu kan sistemnya. Nanti nggak bisa digesek, jangan seperti itu, jangan sampai. Dan ingat, misalnya ketika bertanya nih, yang Pak, saya ini udah dapat kartu KKS nih, yang level 1, 2, 3, 4 darurat. Terus saya punya anak sekolah katanya, bagaimana saya supaya saya agar dapat PKH, misalnya uang, bantuan uangnya. Nah, ini yang tidak bisa kan? Tidak bisa didaftarkan. Jadi PKH itu bukan untuk orang yang memiliki komponen-komponen yang tadi saja. Yang pertama itu yang wajib diberikan kepada anggota yang kurang mampu gitu kan. Saya punya anak sekolah gitu kan, saya juga punya balita, itu tidak semuanya bisa masuk ke PKH. Gitu. Ada ketentuan yang berlaku. Berarti yang darurat ini belum kan? Belum. Dan tidak, tunggu aja informasi dari kita. Iya. Terkait misalnya diperpanjang atau tidak. Iya. Makanya subscribe, like dan share. Nah, jangan sampai ketinggalan nih. Nanti edisi selanjutnya kita informasikan kepada KPM yang darurat ini. Kan banyak yang ditanyakan, Pak. Iya. Ini yang pertama tadi tuh, ini kan bisa nggak saya diajukan ke PKH bisa dapat uangnya.
Yang kedua, ini nanti ngambilnya kapan lagi? Nih lanjut gak? Iya. Nanti kita informasikan selanjutnya. Makanya harus subscribe, like dan bunyikan lonceng, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Ini ketinggalan malah gak dapet lagi. Ntar angus lagi. Gitu. Mungkin itu aja kali ya yang bisa diinformasikan kepada masyarakat. Gitu. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Jangan lupa subscribe sekali lagi biar kita termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya, memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat Indonesia ya. Kita masyarakat Indonesia pokoknya ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.